Selamat sore, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada hari ini di dalam jam doa kita. Sebelum kita akan melihat bagian firman Tuhan ini, mari kita akan berdoa bersama dan mohon tuntunan Tuhan. Mari, Tuhan Yesus, kami menyerahkan saat ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan melalui doa-doa. Kami menyerahkan saat ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang doa yang berkuasa, doa yang efektif. Saya mengambil dari Yakobus pasal 5 ayat 16b sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian sabda Tuhan yang tertulis di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b sampai 18. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara sekalian, kita akan melihat pada bagian yang pertama, doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Pertanyaan pertama adalah, siapakah orang benar itu? Dan kemudian, bagaimana maksudnya didoakan dengan yakin? Yang pertama, siapakah orang benar itu? Orang benar adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus karena iman kepadanya. Jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat yang pertama menyebutkan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, orang benar adalah orang yang telah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus karena iman kepadanya. Dengan hubungan inilah kita mendapat anugerah untuk mengajukan permohonan-permohonan kita. Ingat, sebelum seseorang bisa mengajukan permohonan dan itu didengarkan oleh Bapa yang Maha Tinggi, setidaknya dia harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa maksudnya didoakan dengan yakin? Yang pertama, doa dengan yakin adalah memang doa itulah yang kita kehendaki. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan doa, mengucapkan permohonan, tapi memang itulah yang kita kehendaki di dalam diri kita. Jadi bukan sekedar berdoa, tapi memang itulah permohonan yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, yakin. Kenapa? Karena yang kita mohonkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar apa yang kita kehendaki atau kita ingini. Tapi benar-benar kita tahu memang itulah kehendak Tuhan bagi kita. Dan yang ketiga, karena kita yakin, maka kita akan berdoa dengan gigih. Artinya tidak kenal menyerah. Saudara sekalian, Yakobus mengambil contoh doa yang berkuasa dari doa Nabi Elia. Setidaknya kita sudah tahu persis apa yang terjadi dengan Nabi Elia di Gunung Karmel. Diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita tahu di dalam
Ayat yang pertama, Tuhan bersabda kepada Elia, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Pada waktu 3,5 tahun lamanya, Israel menderita kekeringan yang luar biasa karena kejahatan mereka, pelanggaran mereka di hadapan Tuhan Allah. Maka Tuhan menghukum mereka melalui ucapan Nabi Elia bahwa akan ada kekeringan selama 3 tahun 6 bulan. Nah, sekarang Tuhan mengingat umatnya, dan Tuhan akan memberikan hujan ke atas bumi. Maka Elia diminta Tuhan untuk datang menghadap Ahab. Dan kita tahu pada waktu itu terjadilah suatu pertunjukan yang luar biasa di Gunung Karmel. Nabi Baal yang jumlahnya 450 bersama dengan nabi-nabi Asyera pada waktu itu berkumpul di sana, membawa korban kepada Allah masing-masing. Mereka mempersembahkan korban dan Elia mempersembahkan korban. Sepanjang hari nabi-nabi Baal itu berdoa memohon api turun dari langit. Namun sepanjang hari itu juga tidak ada api turun membakar korban mereka. Pada waktu korban petang, Elia meminta supaya korbannya disiram dengan air. Dan sesudah disiram dengan air sampai parit-parit di sekelilingnya pun dipenuhi dengan air. Dan kemudian dia mohon kepada Tuhan yang adalah Allah Israel. Berdoa kepada Yehovah Allah yang Maha Tinggi. Maka pada saat itu juga api turun dari langit dan membakar korban itu habis bersama dengan air-air di sekelilingnya, termasuk sampai ke parit-paritnya. Dan pada waktu itulah orang Israel berseru dan berteriak, Yehovah adalah Allah, Allah yang benar, bukan seperti Allah yang disembah oleh nabi-nabi Baal itu. Dan sesudah itu Elia mengatakan supaya Ahab dengan pegawai-pegawainya makan dan minum karena sebentar lagi hujan akan turun. Tapi apakah hujan sudah turun? Belum, saudara sekalian. Itu sebabnya Elia naik ke Gunung Karmel. Mereka makan dan minum. Dia pergi ke Gunung Karmel dan berdoa bersama dengan bujangnya. Pada waktu doa pertama untuk memohon hujan diturunkan, dia minta kepada bujangnya, naiklah ke atas dan lihatlah apakah ada tanda-tanda. Tidak ada sama sekali. Yang kedua, dia minta lagi kepada bujangnya naik. Tetap juga hujan belum turun dan tidak ada tanda-tanda sama sekali. 3 kali dia lakukan hal yang sama. Bujangnya naik, tidak ada tanda-tanda akan ada hujan. Dia lakukan itu sampai 7 kali. Bayangkan, pada waktu doa yang pertama, sekali dia berdoa, api turun dari langit. Kali ini, dia berdoa dan tidak ada tanda-tanda sama sekali. Sampai yang ke-7 kalinya. Saudara sekalian, namun Elia tidak putus asa. Pada waktu tidak ada tanda sama sekali, dia terus berdoa. Kenapa? Karena dia yakin Tuhan telah berfirman bahwa dia akan menurunkan hujan ke atas bumi. Pada waktu yang ke-7 kalinya, bujangnya naik ke atas dan melihat ada tanda awan sebesar telapak tangan. Langsung Nabi Elia dengan penuh keyakinan memberitahu bujangnya, beritahu kepada Ahab bahwa sebentar lagi hujan akan turun. Dan memang sebentar lagi langit menjadi gelap dan hujan turun dengan lebatnya. Saudara sekalian, kita belajar dari situ. Pelajaran yang pertama,
Sering kita berdoa dan Tuhan menjawab langsung. Namun, sering juga Tuhan tidak menjawab langsung. Kita tidak boleh marah kepada Tuhan. Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh kecewa. Tapi mari kita belajar dari Elia. Dia terus berdoa, sungguh-sungguh berdoa, dan dengan gigih memohon kepada Tuhan. Maka Tuhan mengabulkannya. Jadi saudara sekalian, biarlah kita belajar untuk berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan yang Maha Agung tanpa berhenti-hentinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini atas berkat-Mu. Tuhan menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat bersama-sama berdoa dengan baik. Terpujilah nama-Mu, dalam Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan permohonan kami. Amin.